Ya, selamat bergabung kembali ya. Kita masuk kepada menara doa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Tetaplah setia di channel Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Semakin banyak membagi tayangan firman Tuhan, berkat-berkat juga memberkati mereka yang menyaksikannya. Dan saudara juga ikut diberkati Tuhan karena terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan lewat sosial media saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Bapakku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saudara, kadang masalah kita tidak mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan. Saya ajak kita bernyanyi jawaban hidupku. Meskipun kadang kita nggak mengerti kenapa kita alami, jangan lagi berkata kenapa ini ku alami, kenapa ini cerita hidupku, kenapa ini terjadi padaku. Saya pernah begitu. Kenapa ini ku alami, kenapa ini terjadi padaku. 6 bulan, setahun saya bertanya, saya merenungkan kenapa harus ini ku alami. Sekarang saya tidak. Saya sekarang berkata, setiap yang terjadi, saya tahu ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, ku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sehingga pegang Roma 8 ayat 28. Saudara akan tahu bahwa di balik masalahmu, di balik penderitaanmu ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan. Seringkali kita berkata, kenapa ini ku alami? Tuhan tidak adil, hidup ini tidak adil. Kenapa aku yang sakit? Kenapa suamiku meninggal? Kenapa istriku yang berselingkuh? Kenapa suamiku yang berkhianat? Kenapa anak-anakku jahat? Kenapa aku lahir tidak sempurna? Kenapa aku tidak anak orang kaya? Kenapa aku susah? Kenapa aku menderita seperti ini? No, saudara berhenti berkata itu. Berhenti berkata sampai kapan ini ku alami? Sampai kapan ya keluargaku yang di YouTube, keluargaku yang di TikTok. Berhenti berkata sampai kapan ini ku alami? Sampai kapan penderitaan ini ku hadapi? Sampai kapan? Apakah sampai mati aku seperti ini? No, tidak. Tidak selamanya penderitaanmu ada. Tidak selamanya masalah itu ada. Yang selamanya ada adalah kasih Tuhan. Ingat, saudara yang membuat engkau sembuh, saudara yang membuat engkau sakit. Keputusanmu dan cara pandangmu, cara melihat masalah, sudut pandang masalah yang kau pandang. Kalau engkau melihat dari sisi pandang Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, engkau akan berkata, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tidak perlu lagi bertanya, sampai kapan ini ku alami? Sampai kapan ini ku hadapi? Tetapi engkau akan berkata, aku percaya, aku cakap menanggung segala perkara. Aku percaya di balik masalah ini ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Saya mengajak setiap saudara untuk berkata, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun aku yakin Tuhan punya rancangan yang indah. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Allah. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi. Saya memberikan tema, suami berkat atas suami yang takut akan Tuhan. Nah ini ya, temanya berkat atas suami yang takut akan Tuhan. Atau berkat atas keluarga yang takut akan Tuhan. Khususnya buat suami. Ya, tapi secara keseluruhan juga buat istri, buat anak-anak. Ya, berkat rumah tangga yang takut akan Tuhan. Saya bacakan dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, berkat atas suami yang takut akan Tuhan. Ayat 4 dikatakan begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi seorang suami yang takut akan Tuhan, ada berkat khusus bagi dia. Yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Jadi suami yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang subur. Apa arti pohon anggur? Pohon anggur ini manis ya. Pohon anggur ini bermanfaat untuk menghangatkan tubuh. Pohon anggur ini juga untuk memberikan lambang atau gambaran istri yang penuh sukacita. Istri yang penuh dengan semangat. Istri yang kreatif. Istri yang punya keterampilan, punya kemampuan. Sehingga kalau suami takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi istri yang takut akan Tuhan, menjadi istri yang penuh semangat, istri yang sukacita, istri yang produktif, istri yang kreatif. Dan kalau seorang suami, ayah yang takut akan Tuhan, dikatakan anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tunas pohon zaitun itu melambangkan kekuatan. Sehingga anak-anakmu adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Karena dihasilkan oleh seorang ayah yang takut akan Tuhan. Seorang figur bapak yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang takut akan Tuhan. Ayat 4 dikatakan tadi, Mazmur 128 ayat 4. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan mendapatkan berkat. Yang pertama saya katakan tadi adalah istrinya akan seperti pohon anggur. Melambangkan istri yang sukacita, istri yang semangat, istri yang kreatif, produktif. Yang kedua, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun.
Anak-anaknya dikatakan seperti tunas pohon zaitun. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang mengalahkan dunia ini. Yang ketiga pada ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Yang ketiga, anak-anakmu, cucu-cucumu akan jadi kepala, tidak ekor. Anak-anakmu, cucu-cucumu akan naik, tidak turun. Mereka menjadi keturunan yang diberkati. Saya berdoa buat saudara semua. Seberapa nikmat keluargamu. Seberapa nyaman keluargamu. Seberapa enak anggota keluargamu berkomunikasi. Karena ada loh keluarga nggak nyaman berkomunikasi. Istri nggak nyaman menyampaikan pendapat kayak suami. Belum siap udah marah. Demikian juga suami nggak nyaman dengan istri. Sehingga suami pergi ke kedai tuak, ke kedai kopi. Kenapa mereka lama di kedai kopi? Karena mereka lebih nyaman di kedai kopi daripada di rumah. Mereka akan berkata malas lihat istri. Istri juga malas lihat suami. Sehingga mereka nggak tahan berbicara lama. Salah satu tanda kesehatan rumah tangga adalah komunikasi yang sehat. Nyaman berkomunikasi. Anak-anakmu enak menyampaikan pendapat. Seberapa nikmat keluargamu. Seberapa nyaman keluargamu. Seberapa enak dalam berkeluarga, membangun hubungan. Saling menguatkan, saling menopang. Saudara yang saya kasihi, ayat ini menerangkan hamba kita. Berkat atas rumah tangga yang takut akan Tuhan. Saya hanya mau katakan, cobalah Bapak, Ibu, berhentilah menuntut pasanganmu berubah. Berhentilah menuntut orang lain yang berubah. Selalulah mulai berkata, Tuhan ubah saya. Supaya lewat perubahan saya, pasanganku dimenangkan. Tuhan ubah saya. Supaya lewat saya, anak-anakku dimenangkan. Kalau begitulah rumah tangga kalian, pasti nggak ada cekcok. Kenapa ada cekcok? Karena masih ada egois. Yakobus 3 ayat 16. Bahwa egois akar kekacauan rumah tangga. Egois akar kekacauan. Saya dulu waktu masih egois dengan diri saya, maka saya berantem dengan istri saya. Saya bertengkar habis-habisan. Saya menuntut dia berubah. Saya katakan sebagai istri pendeta, kau berubah. Istriku bilang, dirimu rupanya sebagai pendeta udah berubah. Tidak ada orang yang mau dituntut. Tidak ada orang yang mau disalahkan. Tidak ada orang yang mau dituntut dan disalahkan. Berhentilah. Bapak Ibu, kalau suami istri dua-duanya egois, pasti berantem. Tapi kalau satu mati egoisnya, selamat. Kalau dua-duanya mati egoisnya, itu surga. Tapi kalau dua-duanya egois, neraka dan berujung cerai. Neraka, tidak cerai tapi neraka. Atau bisa berujung cerai. Maka yang saya lakukan sekarang ini Bapak Ibu, sebagai pengalaman saya berkeluarga. Pengalaman saya bertengkar karena saya egois. Saya menyalahkan istri, saya menuntut istri, istri menuntut saya. Bahkan saya mengungkit-ungkit kesalahan dia. Ingat ya, gampang menghancurkan rumah tangga. Kalau saudara suka mengungkit-ungkit kesalahan pasangan, rumahmu neraka, pernikahanmu neraka. Ingat, kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna. Kita menikah dengan manusia yang tidak sempurna. Apa arti tidak sempurna? Punya kesalahan, punya kekurangan, punya kesilapan. Makanya ada kasih Tuhan dalam pernikahan. Supaya saya bisa menerima kekurangan istri. Saya menerima kesalahan istri. Saya bisa mengampuni istri. Saya bisa mengasihi anak-anak saya, mengampuni anak-anak saya. Pesan saya sama saudara. Ingatlah bahwa saudara menikahi suami yang banyak, yang ada kekurangannya. Tidak sempurna. Maka berhentilah menuntut egois. Itu yang saya lakukan menyelamatkan pernikahan saya. Sejak egoisku mati, dalam nama Tuhan Yesus. Sejak egoisku mati, saya melihat sorga rumah saya. Pelan-pelan istri saya juga mematikan egoisnya. Anak-anak kami juga mulai mematikan egois. Bayangkan kalau anak-anak egois, istri egois, suami egois, ayah ibu egois. Rumah itu neraka.
Tapi kalau suami saja mulai berkata, aku matikan egoisku, surga sudah mulai terasa. Belum sepenuhnya. Tapi kalau istri juga berkata, aku matikan egoisku. Wah, dua-duanya matikan egois. Anak-anak juga berkata, kami matikan egois kami. Bayangkan, saya bisa rasakan surga itu terjadi bagi keluarga saudara. Surga itu apa? Roma 14 ayat 17. Kalau di rumahmu ada damai sejahtera. Kalau di rumahmu ada sukacita. Kalau di rumahmu ada kebenaran. Lihat, kenapa orang tahan lama minum kopi? Karena mereka nyaman dengan teman-teman kopi mereka. Nyaman dengan teman-teman kedai tuak mereka. Kenapa ibu-ibu lama-lama di arisan? Kenapa ibu lama-lama bisa di mall? Karena mereka nyaman dengan circle mereka. Mereka sabar ketika curhat, ada yang mendengar dengan sabar. Lebih berbahaya kalau istri curhat dengan suami orang lain. Itu jangan lakukan. Kalau sudah mulai nyaman, ibu curhat dengan laki-laki lain, itu tanda perselingkuhan. Kalau sudah mulai seorang suami nyaman curhat dengan istri orang lain, pasti masuk perselingkuhan. Kemungkinan besar. Saya hanya katakan nama saudara, buat rumahmu nyaman. Buat rumahmu sorga. Dengan cara apa? Cari Tuhan. Keluarga yang mencari Tuhan. Tapi mereka nggak mau Pak cari Tuhan. Suamiku nggak mau ibadah. Suamiku nggak mau berdoa. Mulai dari diri ibu sendiri. Diri ibu cari Tuhan. Kalau mau anak-anak, ajak anak-anak membela suami, membela ayah mereka. Membela papa mereka. Demikian juga ada istri yang tidak mau. Suami, engkau berdoa sendiri sebagai imam. Ajak anak-anakmu. Saudara, mulailah perubahan dari dirimu sendiri. Kalau perubahan dimulai dari dirimu sendiri, berhenti menyalahkan, berhenti menuntut. Tapi tingkatkanlah perubahan hidupmu. Tingkatkanlah ibadahmu. Tingkatkanlah imanmu. Tingkatkanlah persekutuanmu dengan Tuhan. Percayalah, kalau itu yang ibu lakukan, bapak lakukan, maka ibu dan bapak akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka keluarga yang ditakut akan Tuhan, istrinya akan seperti pohon anggur yang penuh dengan kemanisan, sukacita, bahagia, kegirangan, semangat. Dan anak-anakmu akan berhasil. Anak-anak yang kuat, anak-anak yang generasi ilahi. Lihat sekarang banyak anak-anak hancur. Dan engkau akan melihat cucumu juga diberkati. Ayat yang ke-6. Saya semangat merubah hidup saya. Karena saya mau melihat cucuku generasi yang kuat. Saya mau melihat generasi cucuku yang luar biasa. Saya mau melihat anak-anak menantuku luar biasa. Saya belajar mati terhadap egois saya. Mati terhadap ego saya. Saya belajar mendahulukan kepentingan istri. Istri, dahulukan kepentingan suamimu. Orang tua, dahulukan kepentingan anak-anak. Anak-anak, dahulukan kepentingan orang tuamu. Saya percaya kalau ada kasih Tuhan Yesus dalam dirimu. Saya terlalu percaya. Tuhan akan memampukan engkau hidup di dalam kasih Tuhan. Dan mulailah dari seorang suami. Kalau suamimu masih lari, pergi dengan perempuan lain, masih mabuk, masih narkoba, alkohol, judi. Saya sering ditanya, apa yang harus saya lakukan? Pertama, berdoa. Berdoa itu adalah kekuatan Tuhan bekerja atas hidup saudara. Tuhan punya cara. Saudara lebih tenang dengan cara Tuhan daripada caramu. Dengan caramu engkau akan gagal. Diberkati yang berharap pada Tuhan. Terkutuk yang berharap kepada kekuatan manusia. Berdoa. Sampai kapan? Sampai doamu dijawab Tuhan. Yang kedua, tabur kebaikan kepada suamimu. Tabur kebaikan. Kalau dia istrimu yang lari, tabur kebaikan kepada istrimu. Hanya dengan kebaikan kalahkan kejahatan. Itu orang Kristen. Alkitab katakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus begitu. Yang ketiga, miliki komunitas yang sehat. Yang mengerti dirimu, yang mensupport dirimu. Mungkin 1-2 ibu mendoakan engkau, mensupport engkau. Kalau seorang bapak, 1-2 bapak yang mendoakan engkau, mensupport engkau. Penting sekali circle. Penting sekali ada orang-orang yang mensupport kita, yang mendoakan kita. Mungkin orang tua kita, anak-anak kita. Lebih baik sih keluarga kita, lebih dapat menjaga rahasia. Saudara yang saya kasihi, ini saya sampaikan sama saudara. Impikanlah terus, berdoalah rumah tanggamu diberkati Tuhan. Gak ada kata terlambat, gak ada kata terlambat, gak ada kata
tidak bisa. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan menginginkan setiap keluarga dipulihkan. Lukas 1 ayat 17, kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dia mau melihat umat yang layak, yang tidak bercacat celah, yaitu keluarga yang dipulihkan. Dia ingin melihat keluarga demi keluarga dipulihkan. Teruslah sebagai istri belajar bertumbuh sebagai istri, bertumbuh sebagai ibu. Lakukan fungsimu sebagai suami, sebagai ayah, terus bertumbuh sebagai ayah, sebagai suami. Lakukan fungsimu. Itu yang saya lakukan. Saya upgrade fungsi suami, saya upgrade fungsi ayah. Karena itu bagian saya. Saya tidak fokus dengan fungsi istri, fungsi anak-anak. Saya fokus dengan fungsi saya sendiri. Yaitu saya sebagai istri, saya sebagai suami, saya sebagai ayah. Saya fokus sebagai suami, saya fokus sebagai ayah. Istri saya fokus sebagai istri, fokus sebagai ibu. Kalau kita masing-masing fokus dengan fungsi kita masing-masing. Tidak sibuk menanyai fungsi istri. Kau enggak berfungsi, kau enggak berfungsi, kau enggak berubah. Don't do it. Setiap saudara kepo dengan fungsi orang-orang lain yang di rumahmu. Katakanlah anak-anakmu. Itu akan membuat engkau lebih capek. Bukan salah menyampaikan harapan, boleh. Ini bicara fokus. Sampaikan isi hati harapan anak-anak, harapan bapak begini. Harapan papa begini mah kepada mama. Boleh di waktu yang tepat. Tapi sibuklah memikirkan apakah aku sudah berfungsi sebagai suami. Apakah aku sudah berfungsi sebagai ayah. Itu yang saya tingkatkan. Sehingga upgrade saya terus fungsi sebagai ayah. Fungsi sebagai suami. Ingat, pengaruh yang terbaik adalah teladan hidup. Untuk anak-anakmu, parenting terbaik adalah contoh hidupmu, teladan hidupmu. Berhentilah ibu berkata, suamiku begini, mertuaku begini, anak-anakku begini. Sampai kapan ibu tidak akan diberkati Tuhan? Kalau fokusmu selalu suami, fokusmu selalu mertua, fokusmu kesalahan orang, saya katakan bertobat, berubah. Sampai kapanpun ibu akan capek, sesak napas, dan mati lebih cepat. Berhenti fokus perubahan orang lain. Menyampaikan harapan, boleh-boleh saja saat jalan-jalan, saat lagi enak-enak, supaya jangan tersinggung. Tapi kalau disampaikan di waktu yang gak tepat jadi terbakar, berantem. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Kenapa rumah tangga saya jadi sorga? Kesaksian saya. Karena saya tahu dulu neraka, sekarang sorga. Kenapa? Saya fokus kepada fungsi saya. Saya upgrade fungsi suami. Saya upgrade fungsi ayah. Saya upgrade. Saya sering sekarang memeluk istri, memeluk anak-anak, mencium mereka. Saya sering sekarang mengatakan I love you, papa sayang kalian. Mana tahu ini hari terakhirku. Anakku tadi pagi ku peluk padahal sudah dokter muda lagi praktek koas. Biasa aja. Saya pergi ke gereja, dia pergi ke rumah sakit praktek. Saya peluk, dia tanya, ya kenapa papa sering peluk-peluk kami sekarang? Saya jawab, karena papa belum tentu hidup besok. Saya mau memberikan yang terbaik sebagai papa kepadamu dan sebagai suami kepada istri saya. Sehingga yang saya upgrade tiap hari adalah fungsi saya. Peran saya sebagai suami. Saya fokus mengevaluasi, benarkah peranku sudah berfungsi dengan benar? Benarkah peranku sebagai ayah sudah berfungsi dengan benar? Katakanlah istriku, contoh aja, istri masih ada kurang. Anak-anakku masih ada kurang. Dengan perubahanku mereka akan berubah. Dengan perubahanku, teladanku, mereka akan berubah. Perubahan kita itulah yang menjadi teladan kepada mereka. Ingat, yang paling mudah dicontoh itu adalah teladan hidup. Yang paling mudah dicontoh itu adalah ketika kita melihat langsung. Nah coba Bapak Ibu, di sini ada 200 orang lebih. Ada banyak orang yang menyaksikan ini. Coba angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Coba tes angkat tangan kanan. Yang menyaksikannya, coba angkat tangan kanan ya. Semua sudah angkat tangan? Coba kalau sudah katakan sudah angkat tangan kanan. Coba tes semua kita ya, baik yang di YouTube, saudara yang ada di TikTok, angkat tangan. Coba angkat tangannya, katakan sudah saya angkat. Sudah? Oke, sudah diangkat tangannya? Oke, sudah ya. Ini contoh aja bahwa teladan hidup lebih berpengaruh daripada yang
Nasihat. Nasihat itu enggak terlalu banyak pengaruhnya. Boleh. Tapi capek. Kata-kata. Maka 1 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, hai istri. 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Tapi seringkali istri mau mengubah suami dengan perkataan. Bertengkar. Suami mau mengubah istri dengan perkataan. Bertengkar. Udah? Sudah angkat tangan? Sudah ya? Oke, sudah angkat tangan. Coba yang sudah angkat tangan, prakteknya seperti ini ya. Bapak Ibu yang sudah angkat tangan, coba sama-sama semua yang sudah angkat tangan, sama-sama kita, yang sedang di jalan jangan angkat tangan, nanti tabrakan ya. Yang sedang angkat tangan, sama-sama semua kita pegang dahi kita masing-masing. Pegang dahi. Coba pegang dahinya, coba pegang dahinya. Sudah pegang dahi? Coba yang saudara pegang dahi. Sekarang coba cek, saudara pegang apa sekarang itu? Dahi atau dagu? Coba lihat, dahi atau dagu yang saudara pegang tadi? Saya suruh tadi pegang apa? Dahi. Dahi di sini, betul? Dahi di sini. Di sini apa? Dagu. Tadi saya bilang angkat tangan pegang dahi. Saya 5 kali bilang pegang dahi. Tapi ibu dan bapak kulihat pegang dagu. Ini dagu. Dahi di sini. Artinya apa? Ini yang bapak ibu lihat kan? Yang bapak ibu lihat kan adalah dagu. Yang kusuruhkan dahi. Nah, yang dilihat lebih berpengaruh daripada yang didengar. Walaupun aku di Medan ini, Jalan Pelita 4, jauh dari tempat saudara, kulihat beberapa ibu-ibu, udah bikin emoticon ketawa-ketawa. Karena yang ibu pegang tadi, dagu. Terus pegang dagu. Kulihat dengan iman. Pegang dagu. Harusnya saya suruh tadi pegang apa? Dahi. Artinya apa? Yang dilihat lebih berpengaruh daripada yang didengar. Coba tulis di kolom. Yang dilihat lebih berpengaruh dari yang didengar. Yang dilihat lebih berpengaruh dari yang didengar. Saudara dengar tadi apa? Dengar dahi. Tapi yang saudara lihat tadi kan dagu. Nah saudara, contoh teladan hidup itu lebih penting. Lebih berpengaruh daripada nasihat. Bukan salah orang tua beri nasihat kepada anak-anak. Boleh di waktu yang tepat. Itu pun sikit-sikit. Bukan salah suami menyampaikan harapan, istri menyampaikan harapan di waktu yang tepat. Kalau banyak berantem, apalagi menuntut pasti berantem. Tapi pengaruh terbaik adalah teladan hidup. Jadilah teladan hidup. Ya, jadilah teladan hidup. Tulis pengaruh terbaik adalah teladan hidup. Itu yang saya kembangkan dalam rumah tangga saya. Makanya saya merasakan sorga. Saya kembangkan keteladanan sebagai suami kepada anak-anak saya. Sebagai ayah. Kekurangan istri saya nggak fokus. Kekurangan anak-anak saya nggak fokus. Saya kasih nasihat, masukan sikit-sikit. Tetapi teladan saya lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sudah menyaksikan tayangan ini. Berkatilah Tuhan. Dimanapun mereka berada. Buatlah rumah mereka takut akan Tuhan. Suami mereka takut akan Tuhan. Istri mereka takut akan Tuhan. Anak-anak mereka takut akan Tuhan. Sebab keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Istrinya seperti pohon anggur. Penuh sukacita, semangat, produktif. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Kuat, gagah perkasa, kepala tidak ekor. Dan cucu kami diberkati Tuhan. Cucu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tayangan ini. Berkatilah ibu dan bapak yang udah setia menyaksikan. Hamba-Mu terbatas. Rasanya ingin ketemu dengan mereka dimanapun berada. Ingin berbicara, ingin berdoa, ingin berjabat tangan. Tuhan, keterbatasan kami. Tuhan tolong mereka. Hamba-Mu hanya membawa mereka dalam doa setiap malam. Setiap hari hamba-Mu mendoakan keluargaku yang di sosial media. Di berbagai tempat, berbagai negara, berbagai wilayah. Berkatilah mereka, jangan pernah mereka putus asa. Sebab ada Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami yang percaya berkata, amin, amin, amin. Ibu dan Bapak.